Saudaraku, Rifan Nurmulki dan Farhan Halim masih memuncaki klasemen top skor Pro Liga 2024 meski Jakarta Steenbeen menelan kekalahan. Laju sempurna Jakarta Steenbeen pada 3 pertandingan pertama Pro Liga 2024 berakhir setelah mereka takluk di hadapan Palembang Bang Sumsel Bubble. Dalam lanjutan putaran pertama di Gor Jatidiri Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 4 Mei 2024, Steenbeen disengat Bang Sumsel Bubble yang berstatus kuda hitam. Steenbeen kalah dengan skor 2-3. Serangan Steenbeen yang berbahaya mampu diredam Bang Sumsel Bubble melalui blok di mana 15 poin mereka berasal dari sana. Meski demikian, dua jawara lokal yaitu Rifan Nurmulki dan Farhan Halim tetap mampu mencetak 2 digit poin dengan total 55 poin di antara keduanya. Rifan mengemas 30 poin untuk menambah pundi-pundi yang menjadi 86 poin. Adapun Farhan Halim kini telah menorehkan 65 poin berkat catatan 25 poin dari pertandingan kemarin. Rifan dan Farhan secara berurutan menduduki peringkat 1 dan 2 klasemen top skor Pro Liga 2024. Di bawah mereka masih pemain Steenbeen yakni Pedro Molina dengan 41 poin. Catatan Pedro Molina sama dengan pemain asing Bang Sumsel Bubble yaitu Armin Ashwin-Far, kapten Bang Sumsel Bubble, Sigit Ardian melengkapi 5 besar dengan 40 poin. Farhan mengakui keunggulan Bang Sumsel Bubble. Mereka mainnya lebih bagus daripada kami dan akan menjadi bahan evaluasi. Minggu depan pasti ada evaluasi sebelum bertanding, kata Farhan saat ditemui setelah pertandingan. Penampilan kami bagus sih tadi, cuma mereka lebih bagus aja. Steenbeen masih memuncaki klasemen dengan catatan 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Farhan mengatakan bahwa target sebenarnya adalah sapu bersih kemenangan. Kalau target babat habis, cuman mau gimana lagi, namanya juga pertandingan. Ada menang, ada kalah, ucap Farhan. Tapi ini jadi modal buat kami apa yang harus diperbaiki ke depannya. Steenbeen menyisakan 2 pertandingan lagi pada putaran pertama. Tim asuhan Rian masa jadi ini akan menghadapi Jakarta Garuda Jaya dalam seri Palembang, kemudian Jakarta Bayangkara Presisi pada seri Gresik. Bayangkara lebih diwaspadai karena runner-up kompetisi musim lalu. Rekrutan anyar Nomori Keita yang mencetak 27 poin dalam laga debutnya juga diwaspadai. Bayangkara nambah Keita jadi lebih komplit dari segi servis, reserve, dan blok. Lebih komplit dan lebih banyak pilihan mungkin, kata Farhan. Tapi nanti kami evaluasi setiap tim pasti ada kekurangannya. Sementara itu di klasemen tim putri kenaikan dialami pemain Jakarta Popsivo Polwan, Irina Voronkova setelah membawa timnya mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro. Voronkova mengemas 20 poin dalam kemenangan 3-0 yang diraih Popsivo atas Pertamina Enduro. Pemainnya digait dari runner-up Liga Turki SK Sivas Dinalfin itu naik ke peringkat 4 menggeser hitter Pertamina Enduro Giovanna Milana yang absen. Pemain yang akrab disapa Gia itu mengalami nyeri otot pada pangkal paha. Pada pertandingan terakhir saya kepleset akibat keringat di lapangan. Sedikit sakit. Saya telah berbicara dengan dokter hari ini dan saya tidak bisa bermain, kata Gia. Menjadi andalan Pertamina dengan catatan 63 poin dari 3 pertandingan, Gia berharap bisa kembali ke lapangan kendati masih menunggu hasil pemeriksaan berikutnya. Pada pertandingan berikutnya, Pertamina Enduro akan menghadapi Jakarta Been dalam seri Palembang pada 10 Mei mendatang. Gia akan berhadapan dengan Megawati Hanggesing Pertiwi, ex-rekan setimnya di Daejeon Wajar Respat. Megawati sendiri baru mencetak 38 poin dalam 2 pertandingan setelah kondisi badan yang kurang fit membuatnya absen di laga pembuka. Saya merasa baik, sangat baik, hanya sedikit masalah pada otot saya, kata Gia menjelaskan. Berikut klasemen top skor Pro Liga 2024 untuk tim putra. Urutan pertama Rifan Nurmulki dari Steenbeen dengan 86 poin, kedua Farhan Halim dari Steenbeen dengan 65 poin, ketiga Pedro Molina dari Steenbeen dengan 41 poin, keempat Armin Ashwin-Far, Bang Sumsel Bubble 41 poin, kelima Sigit Ardian dari Bang Sumsel Bubble 40 poin, keenam Reina Buyati dari Lavani dengan 36 poin, ketujuh Agil Angga Agara dari Bayangkara dengan 35 poin, kedelapan Fauzan Nibras dari Garuda Jaya dengan 35 poin, ke-9 Poryayali dari Pertamina Pertamax dengan 35 poin, ke-10 Hayun Muhammad dari Pertamina Pertamax dengan 30 poin. Untuk tim putri, Giovanna Brakosevic Ganzian dari BJB Tanda Mata dengan 82 poin, kedua Polina Shemanova dari Pertamina Enduro dengan 82 poin, ketiga Hana Deviskiba dari BJB Tanda Mata dengan 66 poin, keempat Irina Voronkova dari Popsivo Polwan dengan 65 poin, kelima Giovanna Milana dari Pertamina Enduro dengan 63 poin, keenam Liu Yanhan dari Livin Mandiri dengan 56 poin, ketujuh Polina Rahimova dari Gresik Petrokimia dengan 55 poin, kedelapan Madison Kingdom Rachel dari Popsivo Polwan dengan 52 poin, ke-9 Kashauna Williams dari Ben dengan 51 poin, dan ke-10 Gustav Frances Lowe dari Livin Mandiri dengan 45 poin.